hati-hati ya, siapa yang punya masih anak kecil yang belum tutup tempat ini ya. Sebetulnya tempat kalau nggak ada colokan yang terbuka situ sebetulnya sudah ada, kita masukin jari sebetulnya nggak apa-apa. Yang ditakutkan adalah bahan metal kayak garpu atau apa dimasukin dicolok ya udah langsung nyamber. Jadi penting buat kita bisa nutup seperti ini. Kenapa? Bisa nggak ngeliat api? Bisa nggak ngeliat api? Lihat api bisa? Nah, warna kuningnya itu bisa. Kalau listrik bisa lihat? Listrik nggak bisa kelihatan. Jadi kasusnya sudah seperti ini. Nah, jadi apa yang harus lakuin? Atau saya biasanya kalau kasih seminar seperti ini, kalau saya dikasih mic-nya kalau saya udah gak pernah mau. Ternyata emang bener aja. Ini juga bisa juga kayak gitu. Dan ini mic kamu nih. Dia nempel. Di situ bisa nempel di tangan. Dia bercanda, tapi ternyata ini bisa beneran. Ada dia nyerangnya saraf. Jadi setruman itu tuh nyerangnya ke saraf. Jadi badan itu bisa gerak-gerak kemana-mana. Ya. Nah, betul sudah pasti. Jadi yang kita lakukan adalah jangan pernah pegang korban. Anda pegang korban, kesetrum. Makanya kalau Anda nggak AED, itu orang nggak boleh megang tuh. Orang itu bisa mental gara-gara setrum AED Anda. Jadi kalau misalnya ada kesetrum kayak gitu, cari kayu atau cari sepatu karet untuk supaya nggak nganterin listrik. Ya. Atau kalau matiin listriknya dulu, baru bisa selamatin. Karena kan sekali lagi listrik nggak kelihatan. Ya, listrik nggak kelihatan, jadi jauhin korban yang masuk ke listriknya dulu. Oke. Nah, jadi saya akan segera tutup acara hari ini. Jadi nanti kita bisa coba nih 1-2 orang ya, Pak Boy izin. Ini sebetulnya kalau di luar negeri sana, Anda nolongin orang sebetulnya dilindungi hukum. Niat baik aja tuh dilindungi hukum. Namanya Good Samaritan Law. Nah, kalau di Indonesia terbalik. Di Indonesia Anda bersertifikat pelatih yang sudah tersertifikasi wajib nolong. Jadi boleh nolong kalau sudah tersertifikasi. Tapi seperti saya bilang tadi, pertolongan itu nggak selalu harus pegang si korban. Bisa nelfonin ambulan, bisa ngasih tahu, Pak jangan Pak, itu nggak boleh dipegang Pak. Ini orang ini kemungkinan bla 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 bla. Atau bisa cariin ada tim medis nggak, ada tim dokter nggak. Nah kalau misalnya kayak begitu, itu pertolongan. Jadi tapi kalau Anda sudah tersertifikasi atau setidaknya dari ilmu hari ini, katanya amit-amit ya, nanti siang makan ada yang bersedak. Atau ada di keluarga nanti malam atau ada serangan jantung, ya bisa nolongin. Nah ini saya waktu pas melatih Gojek, ini saya ngasih seminar sama kayak seperti hari ini, seminar Selasa, Kamisnya nolongin orang, Kamisnya nolongin customer. Ini ada first aid yang kita kasih. Bahkan di Gojek sekarang sudah ada fitur baru namanya Go Insurance kalau nggak salah. Jadi setiap kali Anda naik Gojek, Anda tercover insurance kalau sampai kenapa-napa. Itu baru layanan baru yang baru di launch kemarin kebetulan. Dan Gojek di 300 kota tuh udah ada, di beberapa kota sudah ada 300 orang yang sudah terlatih seperti ini. Tapi nggak kelihatan, tapi mereka bisa nolongin. Ya.
Nah ini dia juga lagi, kalau tadi Gojek nolongin customer, kalau teman-teman saya dari komunitas sepeda nolongin teman kita sendiri juga untuk collapse karena kekurangan gula di Kobe Camp tadi. Makanya penting buat Anda kalau mau berolahraga, mau aktivitas, supply gula, supply elektrolit. Jadi jangan takut sama gula, jangan takut gemuk. Kita butuh kalori. Ya, gula itu salah satu kalori. Nah ini yang saya bilang, badan kita bukan kayak botol aqua, jadi pasti balik nggak akan keluar airnya. Ini bukan kayak gini. Ini nolongin pemadam kebakaran. Ya, jadi belum tentu pemadam kebakaran aja ngerti cara nolongin yang benar. Tapi ini kejadiannya di anak kecil juga, tapi ini di negara lain. Tenggelam di kolam, tenggelam di pantai. Lidahnya cek dulu lidahnya, ada halangan nggak? Kalau lidahnya nggak ada, baru habis itu CPR. Ini kalau nggak kelihatan ya, karena gelap. Tapi kalau dilihat di video itu keluar airnya, sampai di menit terakhir dia akhirnya dia sadar, anaknya selamat. Nah, makanya itu nggak boleh panik, nggak boleh diburu-buru. Biarkan yang memang mengerti mengerjakan. Ya, jadi, nah tapi kembali lagi kalau kehidupan sehari-hari kecelakaan dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi kalau ada nih yang teman-teman yang masih kayak begini nih, suruh dia berhenti dulu, memang terpaksa. Jangan akhirnya karena kita sendiri akhirnya kita yang jadi korban. Ya, begini juga masih banyak sekali. Tapi seringkali tapi juga bisa juga seperti ini. Anda sudah terlatih hari ini, ibaratnya tahulah ngerti ya tentang seminar seperti pertama-tama. Andanya safe riding. Oke, semuanya aman, gini, tapi orang lain bisa juga nabrak Anda. Bisa dong, nabrak dari belakang dan lain-lain. Nah, makanya buat teman-teman kita yang pentingnya buat kita kasih tahu kayak begini, ya bisa aja kita yang jadi korban. Oke. Oh iya, kami juga ada punya event pelatihan lagi yang memang konsepnya seperti ini, tapi lebih ke arah kegempaan, matiin api. Siapa di sini pernah belajar matiin api? Nah, kalau yang belum, kita punya event tanggal 27 April di daerah Cipete. Nah, jadi kalau ini makan siang, kalau misalnya udah ada yang makan siang terus habis itu tersedak seperti ini. Mungkin ada yang kabur, yang disebut MT teman-teman. Tapi kalau Anda udah terlatih atau Anda tahu orang ini tersedak dan butuh pertolongan segera, ya ini bisa kita lakukan. Hamlik belum tentu bisa berdiri, bisa sambil duduk. Yang penting metodenya betul. Setelah oke baru kasih minum. Biasanya yang diingat yang kasih minum, bukan yang makan. Oke, so jadi itu aja. Jadi karena sebenarnya semua satu nyawa. Oke, ya terima kasih Pak Ivan. Jadi ini kan kita dari bermacam-macam kalangan ya, ada member, ada atlet, ada pelatih, ada masyarakat sekitar. Jadi bermacam-macam. Ini menurut saya sih seminar yang sangat bagus ya. Jadi kalian udah tahu, walaupun mungkin seperti saya atau beberapa pernah ikut berkali-kali seminar seperti ini, tapi terus saja ikut. Karena dengan diri kita akan refresh. Ya. Tadi ada bagaimana choke ya, atau tersedak, ya kan? Kemudian ada tadi kalau luka atau misalnya sengat listrik. Kadang-kadang kita suka tidak aware dengan bahaya yang justru kita membantu malah membahayakan diri sendiri. Ya. Tadi juga disampaikan oleh Coach Ivan. Nah itu tolong diingat-ingat. Sehingga kita pada saat nanti di sini juga ada yang Gojek kan. Pada saat kita di jalan melihat ada sesuatu yang bisa kita bantu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Coach Ivan, gitu ya. Kalau kita masih ragu ya jangan. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan dan berlatih atau datang di seminar seperti ini, maka kita akan refresh. Ini kan bukan seminar, bukan training, ini seminar. Tapi dari seminar ini kita juga udah banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat, kan? Ya. BSA misalnya akan membuat regular, jadi
datanglah terus acara-acara seperti ini, ya. Coba ada ini nggak saran-saran dari rekan-rekan untuk terapi seminar seperti ini yang ini mau disampaikan? Bagus, ya Pak. Masukan? Bagus sih, saya bilang sih ya. Saya sih sama sekali malah belum tahu, dari dulu pengen tahu tapi juga nggak tahu cari di mana. Kebetulan ada, terus istri kasih tahu, terus saya dapet. Pengen tahu banget, jadi kayak cuma ada tahu juga nggak, mungkin jadi salah juga bantuin, tapi salah juga kan, nggak kayak tadi. Jadi mungkin yang kayak contoh-contoh salah itu mungkin saya bisa jadi salah kalau nggak lihat. Itu masih penting ya. Yang disampaikan misalnya dari sedap, kita jangan orang sedap gitu kan nggak dikasih minum. Banyak yang salah-salah itu loh. Iya. Ya, fatal. Saya ingin menyampaikan aja kalau tadi disampaikan itu bermanfaat buat kita ya. Soalnya kayak tadi kesendak, teman saya anaknya juga meninggal karena sendal dua orang juga di Lekong. Nah, sebagian masyarakat yang menghadap juga meninggal karena jantung, sering jantung. Iya, sekali-hari banyak ya. Jadi menurut saya ini bagus banget ini. Makanya saya akan buat reguler lah, nanti kita lihat punya apa. Sertifikasinya penting. Nah ini kan seminar. Jadi nanti ada tahapan berikutnya sertifikasi, di mana kita nanti benar-benar lebih detail. Ini kan waktu cuma 2 jam, kan? 2 jam menurut saya sih sangat kurang gitu ya. Tapi ya banyak manfaat kita ambil. Makanya sih kita akan lari ke seminar. Nah untuk masyarakat di sini juga ini dulu nanti saya rasa BSA juga bisa kontribusi untuk itu, ya, untuk khusus masyarakat di sini, orang-orang kompleks misalnya, tinggal nanti tentuin aja waktunya kapan. Kita nggak ada masalah itu, buat kami bisa share seperti ini ke masyarakat. Luas itu juga kewajiban kita lah untuk penghuni di Anggrek Loka. Gitu ya. Terus untuk teman-teman dari fitness ini nggak datang nih. Nanti kita atur waktu lagi untuk bisa adakan lagi. Karena memang kejadian seperti ini harus setiap hari. Betul. Ya. Tadi luka, gangguan dikasih odol, kalau misalnya. Biasa. Ya, jadi ingat ya rekan-rekan. Jadi tadi kan benar tuh. Kalau misalnya ada luka bakar ya. Luka bakar jangan dikasih odol, sampai dikasih minyak-minyakan itu malah merasa. Tetangga saya ada anak kena jatuh dari motor dikasih minyak rem. Aduh, itu sakit banget tuh pasti. Setelah dapat penjelasan, penanganan utamanya adalah kucurin air saja. Pak, kalau itu memang jelas Pak, waktu lagi itu teman saya itu anaknya makan buah rambutan sedap, terus dibuat kepalanya, mau perjalanan ke rumah sakit, baru sampai ke rumah sakit ini. Itu belum lama itu kejadian, ada bulan Januari. Oh, sama saya sekarang lupa. Pernah dengar ada obat yang ditaruh di bawah lidah? Ya. Aspirin atau sedokat. Ya. Jangan pernah kasih kalau Anda nggak tahu orangnya. Ini obat itu hanya dikonsumsi pribadi. Jadi banyak nih teman-teman komunitas olahraga yang salah karena film kalau ada ini kasih obat di bawah lidah itu. Jadi obat di bawah lidah itu hanya buat yang korban dengan tensi darah tinggi. Jadi obat itu menurunkan tensi sebetulnya. Jadi orang atau yang serangan jantung, Anda punya obat itu, jangan kasih. Kita sadari dulu, kasih CPR. Setelah dia bangun, kita tanya, Bapak punya obat serangan jantungnya nggak? Oh ada, pakai obatnya dia, bukan obat kita. Jadi obat kita itu yang buat kita. Tapi Anda pakai obat Anda itu memang obat itu dijual bebas. Tapi Anda harus konsultasi dulu ke dokter. Jangan-jangan Anda minum obat itu ternyata darah Anda sebetulnya tensi rendah. Akhirnya obat itu yang membunuh karena tensinya ngedropin. Makanya dokter di operasi anestesi, saya juga dulu di bidang operasi di bagian alat bedah. Dokter tuh paling takut kalau pasiennya tensinya turun. Kalau tensi turun tuh meninggal dokternya. Nah jadi hati-hati buat orang-orang yang punya jadi aspirin biasanya buat ngencerin darah,
sedokat buat gedein pipa sementara. Makanya orang yang kasih sedokat harus langsung setir, tapi sementara doang. Itu aja Pak. Jadi, Oke, itu penting. Saya juga pikir kalau semua orang kayak jantung ada sedokat kasih enggak, jangan. Penting kalau bangunin dulu, sadarin dulu. Oke. Ya, terima kasih. Salam sekali lagi. Nanti saya minta datanya, saya minta nomor telepon dari Kalian nanti orang, foto. kita akan kirim Siapa suruh foto? Siapa namanya? Novi. Oke, coach.